Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dari Prodi 3 PAE 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah idealisme. Sejarah histori idealisme diformulasikan dengan jelas pada abad 4 sebelum Masehi oleh Plato, 427 sampai 347. Semasa hidup Plato, hidup kota Athena adalah kota yang berada dalam kondisi transaksi peralihan. Munculnya berbagai gagasan baru tersebut dapat mengarahkan Athena untuk mengkritis pengetahuan dan nilai-nilai tradisional. Saat itu pula muncul kelompok baru dari kalangan pengajaran para sofis. Ajarannya memfokuskan pada individualisme. Idealisme dengan penekanan pada kebenaran yang tidak berubah. Adapun tokoh-tokohnya antara lain Rene Descartes 1596-1650, George Berkeley 1685-1753, Immanuel Kant 1724-1804, dan George W.F. Hegel 1770-1831. Seorang idealisme dalam pemikiran pendidikan yang paling berpengaruh adalah William T. Harris 1835-1909. Dan adapun filsafat idealisme secara umum disebut sebagai filsafat abad 19, namun sebenarnya konsep-konsep idealisme sudah ada sejak abad 4 Masehi, yaitu dalam ajaran itu. Ide-ide itu merupakan dunia universitas abadi yang tidak berubah. Apa yang nampak hanya refleksi atau bayangan dari konsep-konsep yang ada dalam dunia universal abadi. Maka ada dalam dunia universal abadi, maka selalu berubah. Pandangan ini dimulai dari perenungan akan nilai-nilai dari kenampakan yang ada di dunia ini. Plato menyimpulkan bahwa ada nilai di ajaran Plato. Plato mempercayai bahwa segala sesuatu yang dapat diderai adalah kenampakan semata. Realitas yang sesungguhnya adalah ide-ide atau bentuk-bentuk asal dari kenampakan. Bahwa ada nilai di balik kenampakan itu, maka tentu yang memberi nilai yang jauh lebih penting daripada kenampakan itu sendiri. Dan ternyata yang memberi nilai atas kenampakan itu adalah suatu yang metafisik, yang tidak nampak tapi terus eksis, yaitu ide-ide. Adapun konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik tentang guru, siswa, atau metode kurikulum. Adapun metode guru dalam sistem pengajaran yang menganut aliran idealisme berfungsi sebagai personifikasi dari kenyataan. Si anak didik sebagai spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan. Dari siswa, guru harus menjadi pribadi terbaik sehingga disegani oleh para murid. Adapun kurikulum yang digunakan dalam aliran idealisme adalah pengembangan kemampuan berpikir dan penyiapan keterampilan bekerja melalui pendidikan praktis. Idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga suatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia. Adapun sejarah aliran realisme. Aliran realisme dalam seni sebenarnya ada abad ke-24 yang ditemukan di kota Lothal atau India. Aliran ini menjadi sangat terkenal dalam gerakan budaya negara Prancis pada pertengahan abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap romantisme yang telah mekar di negara itu. Gerakan budaya ini terkait erat dengan perjuangan sosial, reformasi politik, dan demokrasi. Aliran realisme ini kemudian mendominasi secara global dari tahun 1840 hingga 1880, seperti karya seni dan karya sastra di negara-negara Prancis, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Royal Academy of Fine Painting and Sculpture telah mendominasi penyebaran produk kesenian di Prancis selama hampir 2 abad. Prancis adalah budaya seni paling unggul di dunia saat itu, dengan asumsi bahwa itu tetap bermakna akademi.
Seni Perancis telah menetapkan beberapa standar untuk karya seni di seluruh Eropa. Dan adapun pengertian dan konsep umum realisme. Pengertian filsafat realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme merupakan salah satu pemikiran aliran klasik yang disandarkan kepada Aristoteles yang memandang dunia dalam tema material. Realisme berpandang bahwa hakikat realistik ialah fisik dan juga ruh yang bersifat hal fisik dan rohani atau dualitas. Pengetahuan di dalam dunia pendidikan tidak hanya terletak pada objek saja, tetapi juga pada subjeknya. Pada prinsipnya, realisme memandang hakikat, wujud, nyata, realitas terdiri atas dunia fisik dan rohani. Dan adapun tokoh aliran realisme, yaitu Johann Amos, memiliki pemikiran tokoh terhadap pendidikan dan dapat digolongkan pada realisme religius, yaitu tentang manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan, antara keselamatan dan kebahagiaan dan juga keadaan kehidupan yang sejahtera. Kedua, Francis Bacon sesuai dengan dasar filosofis realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan dibandingkan dipakai sebagai satu-satu dasar bagi suatu kesimpulan atau pengetahuan. 3. John Locke memaparkan kebenaran bersifat metafisik di universitas, ialah bahwa metafisik adalah cabang filsafat yang membahas tentang permasalahan yang sebagai suatu yang ada dan universitas dan konsep pendidikan menurut realisme baik tentang guru, siswa, dan metode kurikulum. Realisme dalam pendidikan sebagai institut sosial. John Amos Comenius di dalam bukunya mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan hanya kelahiran biologinya saja. Jika ia menjadi seorang manusia, budaya manusia harus memberi arah dan wujud kepada kemampuan dasarnya. Dalam bukunya Membangun Filsafat, pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak yang mendasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik. B. Siswa. Guru adalah pengelola KBM di dalam kelas. Guru menentukan materi pelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai suatu yang konkret untuk dialami siswa. Siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan disiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi. C. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Pendidikan bertujuan agar siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia dengan jalan memberikan pengetahuan esensial kepada siswa. Kurikulum yang baik di organisasi menurut mata pelajaran dan perpus pada materi pelajaran yang diorganisasikan menurut prinsip psikologi belajar. Kurikulum harus berisi pengetahuan dan nilai-nilai esensial agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam masyarakat dan kebudayaannya. Metode pendidikan pembiasaan merupakan metode utama bagi filsuf penganut mengajar yang disarankan bersifat otoriter. Guru mewajibkan siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan